Poipet, kota dosa, sarang judi, scammer, dan neraka bagi TKI. Sudah jadi rahasia umum jika banyak warga negara Indonesia yang pergi ke Kamboja dan bekerja untuk situs judi online. Cerita ini bak menjadi momok tersendiri bagi warga Indonesia yang kini sedang kesulitan mencari pekerjaan. Baru-baru ini seorang warganet di Twitter melihat hal yang tak biasa dari fenomena WNI yang bekerja di Kamboja. Pasalnya, banyak warung khas Indonesia yang buka lapak di Kamboja. Bahkan ada warung pecel lele hingga angkringan yang buka di wilayah Poipet, Kamboja. Nama-nama yang digunakan pun menggunakan nama khas Indonesia. Contohnya Rumah Makan Padang Jaya, Rumah Makan Salero Raso, Mie Ayam dan Bakso Juragan, Bakso Bocil, Pecel Lele Mantul 88 hingga Pecel Lele Bu Yayu. Tentu warung-warung itu menjadi tempat singgah bagi WNI yang bekerja di sana. Di Poipet, terdapat sederet kasino dan hotel di antara pintu pemeriksaan paspor antara dua negara Kamboja dan Thailand, yang memungkinkan warga Thailand dan orang asing lain untuk berjudi di Kamboja tanpa perlu melalui imigrasi Kamboja. Perjudian adalah sesuatu yang ilegal bagi warga Kamboja, tapi tidak bagi mereka yang memegang paspor asing. Dari fakta itu, memunculkan spekulasi berkembangnya restoran di Indonesia di Poipet, berkaitan dengan banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di kasino atau bahkan menjadi operator hingga bandar judi online di sana. Hal itu memunculkan spekulasi bahwa Poipet merupakan markas judi online di Kamboja. Poipet adalah salah satu kota perbatasan kasino di Kamboja. Kota kumuh yang penuh kejahatan ini merupakan rumah bagi belasan dari sekitar 75 kasino di Kamboja. Sebagian besar kasino terletak di sepanjang jalur perjudian di kota-kota seperti Poipet, Ba Phet, dan Osma. Semua tempat itu berada di perbatasan Thailand dan Vietnam. Kota itu penuh dengan turis Tiongkok dan wisatawan Thailand yang datang mencoba peruntungan. Perjudian di luar lotre dan pacuan kuda yang dikelola negara adalah ilegal di Thailand, sehingga banyak warga Thailand melakukan perjalanan melintasi perbatasan ke Kamboja, di mana perjudian adalah industri legal yang menghasilkan sebanyak 2 miliar US dollar di tahun 2015, hanya sedikit kurang dari seluruh produk domestik bruto negara itu di tahun 1995. Tempat perjudian itu jauh dari gedung mewah yang penuh uang yang terlintas di benak Anda saat mendengar kata-kata kasino. Jika Makau adalah Las Vegasnya Asia, maka kota-kota seperti Poipet adalah versi Asia dari tempat perhentian truk yang bermunculan di sepanjang jalan raya di wilayah barat tengah Amerika Serikat yang luas. Tempat-tempat itu adalah aula perjudian yang kumuh dan penuh asap yang dipenuhi deretan mesin slot, permainan meja, dan para penjudi yang memasang taruhan dengan antusiasme seperti pasien koma. Jalanan di luar dipenuhi anak-anak jalanan yang mengemis dan tukang rongsokan yang menarik gerobak kayu berisi sampah dan barang daur ulang. Jalanan di luar jalur utama dengan cepat berubah menjadi jalan tanah dengan tenda terpal kanvas yang didirikan di tengah puing-puing aspal yang setengah jadi. Poipet memiliki reputasi yang pantas untuk kejahatan. Di sanalah seorang backpacker Inggris remaja disergap dan dilaporkan dibunuh dalam perampokan di tahun 2004. Atau setidaknya itulah orang-orang kira terjadi. Anak itu menghilang begitu saja suatu hari dan kasusnya tetap tidak terpecahkan. Itu hanyalah satu dari sekian banyak kejahatan besar yang terjadi di Poipet setiap tahunnya. Seorang pengusaha Jepang ditembak mati di luar kasino setelah menang besar. Seorang pria memukuli saudaranya hingga tewas dengan pipa logam. Ratusan penipu internet ditangkap dalam penggerebekan di sebuah rumah kos. Ini adalah kota tempat sindikat penculikan menangkap penjudi-penjudi bejat dari jalanan dan penjudi-penjudi Thailand terlantar karena tidak dapat membayar utang kasino mereka. Ini adalah titik awal untuk beberapa perdagangan manusia terburuk di Asia Tenggara dan tempat para penipu menjalankan skema uang palsu. Meja-meja blackjack penuh dengan penjudi berwajah muram. Ruang meja itu sunyi senyap, tidak ada musik, tidak ada tawa, tidak ada gemuruh kegembiraan atau orangan kekalahan. Itu adalah pemandangan yang aneh, kebalikan dari jenis pesta pora di kasino-kasino di Amerika Serikat dan Australia. Tidak seorang pun tampak menikmati diri mereka sendiri. Sebaliknya, perjudian terasa palsu dan otomatis, seolah orang-orang ini ada di sana untuk memasang taruhan dan menjaga interaksi manusia seminimal mungkin.
mungkin. Situs judi online yang kini marak di Indonesia sebagian besar memiliki markas di Kamboja. Negara kerajaan itu memang memberikan lisensi perjudian untuk menarik investasi. Mereka aman mengoperasikan situs judi online tanpa ada penggerebekan seperti banyak terjadi di Indonesia. Situs judi online yang dioperasikan menyasar kelompok menengah hingga bawah, mulai dari di bawah 100.000, bahkan tak sedikit yang bertarif mulai dari Rp5.000. Situs-situs judi itu juga berbahasa Indonesia dan mencantumkan nomor-nomor rekening dari berbagai bank di Indonesia untuk menampung uang deposit dari para penjudi. Pada 3 Maret 2024 lalu, Kementerian Luar Negeri Indonesia merilis data peningkatan pesat WNI yang bekerja di sektor judi berbasis teknologi daring di Kamboja. KBRI Phnom Penh melaporkan 17.121 WNI yang aktif melaporkan diri di Kamboja per 3 Maret 2024. Namun, otoritas Kamboja mencatat sebanyak 73.724 WNI memiliki izin tinggal di Kamboja. Temuan itu menunjukkan masih rendahnya kesadaran para WNI di Kamboja melakukan lapor diri, serta menunjukkan pesatnya pertumbuhan WNI yang bekerja di sektor judi online. Pada Minggu 15 September 2024, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan aksi tindak pidana perdagangan orang ke Kamboja. Korbannya adalah 14 calon pekerja non-prosedural atau ilegal. Dari hasil pemeriksaan, para pekerja ilegal itu mengaku ditawari bekerja di Kamboja sebagai karyawan perusahaan dan pramusaji restoran. Kemudian, ada juga yang mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai petugas operator pelayanan atau customer service hingga menjadi admin judi online. Dalam keterangan resmi, Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Reza Fahlevi menyebut rata-rata mereka mendapatkan tawaran bekerja di luar negeri secara non-prosedural alias ilegal dari aplikasi layanan perpesanan Telegram. Pada Jumat 8 November 2024, 2 WNI korban praktik TPPO berhasil kabur dari Kamboja dan tiba di Indonesia. Mereka mengaku kerap mendapatkan kekerasan fisik apabila tak berhasil menarik pemain judi online sesuai target yang ada. 2 WNI yang baru pulang tersebut bakal memberikan kesaksian agar pemerintah bergerak cepat membantu ratusan korban yang masih tersandera. Mereka dipaksa bekerja sebagai admin situs judi online atau judol di Kamboja. Di saat yang bersamaan, pada Jumat 8 November 2024, Polda Metro Jaya membongkar sindikat jual beli rekening untuk judi online di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Sindikat itu menampung sebanyak 4.324 rekening selama 30 bulan beroperasi sejak tahun 2022. Ribuan rekening itu dikirimkan sindikat ke bandar judi online di Kamboja. Disebutkan bahwa selama 2 tahun dan 6 bulan beroperasi, ditemukan sebanyak 1.081 lembar resi pengiriman. Dari pengakuan tersangka, setiap resi mengirimkan 2 unit handphone dan masing-masing handphone berisi 2 aplikasi mobile banking. Migrancare menyebut keberadaan rumah makan Indonesia di perbatasan Thailand-Kamboja berbanding lurus dengan jumlah WNI yang berada di sana. WNI di Kamboja cukup banyak. Bisa dilihat dari angka pemulangan WNI di Kamboja yang disampaikan oleh Kemenlu. Jelas staf Divisi Bantuan Hukum Migrancare secara general untuk TPPO Kamboja mereka direkrut secara online. Pola keberangkatan tidak direct, melainkan transit ke negara lain terlebih dahulu. Kemudian, mereka tidak menggunakan visa, melainkan hanya berbekal paspor yang mana WNI yang masuk Kamboja bebas visa 30 hari. Untuk mekanisme kerjanya, mereka diharuskan mengoperasikan beberapa device selama 1 waktu dan banyak hukuman termasuk denda atau potongan apabila melakukan kesalahan, serta lokasi perusahaan ada penjagaan ketat. Mereka dijanjikan gaji yang besar. Namun untuk judol, ada yang mendapatkan gaji, ada yang tidak. Ada yang menjadi hutang karena denda lebih besar dari gaji. Kemudian, terkait apa yang dialami di sana mengenai kekerasan juga beragam. Semua biaya yang dikeluarkan secara umum dikeluarkan dari perekrut yang menawari lowongan pekerjaan kepada korban karena merupakan trik pelaku untuk menekan korban. Sebab jika dalam periode kerja mereka ingin pulang, akomodasi yang diberikan akan dimintai ganti. Data Migrancare pada periode 2022 Mei hingga 2024 ada 280 aduan korban TPPO yang berujung kasus judi online dan online scam. Sebanyak 212 diantaranya dengan negara tujuan Kamboja, 28 di Malaysia, 27 di Myanmar, 7 di Laos, dan 6 di Filipina. Dari jumlah itu, 229 dijadikan sebagai scammer dan 51 lain sebagai operator judi online. Kasus TPPO modus judi online dan online scam mulai muncul pada tahun 2019 dan makin marak pada 2022 hingga saat ini.